Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya perwakilan kelompok 2. Nama saya Muhammad Sandi Muhammad Rafi dengan NPM 2018 465000270. Rekan-rekan saya, kelompok 2 yang lainnya, atas nama Rahmat Yuda Bagaskoro dengan NPM 2020 465000437, Reka Ramadanti dengan NPM 2020 465000436. Selanjutnya Muhammad Daffa Idam dengan NPM 2020 465000429. Selanjutnya ada Jundi Mulfik Zaki dengan NPM 2020 465000409. Dan yang terakhir ada Gabe Pandaoni Munte dengan NPM 2020 465000449. Kelompok kami akan menjelaskan tentang anti determinasi ekonomi dan budaya. Lanjut. Determinisme adalah keyakinan filosofis bahwa semua peristiwa terjadi sebagai akibat dari adanya beberapa keharusan dan karenanya tak terelakkan. Sedangkan antideterminisme adalah sebagai penentang segala bentuk keyakinan yang sudah terbentuk. Penjelasan mengenai bentuk antideterminisme terhadap ekonomi dan budaya. 1. Determinisme ekonomi menjelaskan bahwa struktur dasar ekonomi suatu negara bercorak kapitalis. Maka, secara otomatis, pendidikan, agama, budaya, seni, ilmu pengetahuan, bahkan hukum akan bercorak sama dengan watak ekonominya. Karl Marx mengatakan, semua gerakan politik, sosial, intelektual, dan etis dalam sejarah determinasi ditentukan oleh cara-cara dengan apa masyarakat mengorganisasi lembaga-lembaga sosial mereka dalam hal melaksanakan aktivitas-aktivitas produksi, pertukaran, distribusi, dan konsumsi barang-barang. Sepanjang sejarah perkembangan masyarakat selalu diawali oleh determinisme ekonomi, di mana menyebabkan perselisihan dan konflik perebutan. Hal tersebutlah penyebab dari lahirnya kelas-kelas sosial baru di masyarakat. Konsep kelas. Kelas utama dalam masyarakat kapitalis adalah buruh upahan, kapitalis, dan pemilik tanah. Proses gerak maju sistem dua kelas, yaitu ada borjuis dan proletar. Sumber pokok perbedaan kelas alat produksi, perbedaan diskriminasi kelas subjektif dan objektif adalah kepentingan kelas. Kepentingan kelas objektif itu adalah kelas seseorang secara objektif ditentukan oleh kedudukannya dalam hubungan sosial yang terdapat dalam produksi dan kesempatan untuk memperoleh berbagai alat produksi. Sedangkan kesadaran kelas subjektif adalah kesadaran kelas yang merupakan satu kesadaran subjektif akan kepentingan kelas objektif yang mereka miliki bersama dengan orang lain dalam sistem produksi. Di sini ada faktor yang pertama, pertentangan dan perubahan hubungan kelas diperpengaruh pada tradisi politik, sosial, moral, agama. Lalu faktor yang menentukan tadi merupakan faktor yang menentukan sejarah perkembangan manusia. Lalu kemudian sejarah digambarkan sebagai proses pertentangan kelas masyarakat. Dan yang terakhir, dalam pertentangan kelas terjadi perebutan alat-alat produksi, distribusi, dan pertukaran barang dalam struktur ekonomi. Determinasi kebudayaan berasal dari kata determinasi yang berarti menentukan atau menetapkan batas atau membatasi, dan kata kebudayaan berarti hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Determinasi budaya adalah teori yang menyatakan bahwa budaya menentukan kepribadian, persepsi, keyakinan, dan pemahaman individu dalam budaya tersebut. Kebudayaan lingkungan termasuk faktor yang penting bagi budi dan akal manusia untuk hidup dan sangat menentukan faktor perilaku ke depan seorang manusia. Kebanyakan antropolog kebudayaan sangat tidak menyukai atau menolak dengan adanya determinasi kebudayaan. Namun pada akhirnya determinasi budaya mengajarkan kita pentingnya melakukan penegasan tentang batas-batas kreasi budaya berdasarkan pakem-pakem atau konsensus
kebudayaan itu sendiri. Unsur-unsur budaya yang dimaksud merujuk kepada tatanan pemikiran mengenai 11 unsur budaya yang meliputi 1. Bahasa, 2. Aksara, 3. Tatanan pribadi, 4. Tatanan keluarga, 5. Tatanan sosial, 6. Tatanan ekonomi, 7. Tatanan politik, 8. Seni, cermin estetika budaya, 9. Filsafat, 10. Pengetahuan, teknologi, sistem, pemerintahan, dan hukum, serta 11. Spiritual atau keyakinan. Contoh determinisme budaya. Ada kepercayaan umum di antara orang Yunani kuno yang percaya bahwa hanya mereka yang berbicara bahasa mereka yang dapat memahami pemikiran dan pengaturan politik mereka, sedangkan yang lain tidak, atau disebut barbaroi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Melalui penjelasan yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa antideterminasi ekonomi dan budaya berarti sebuah bentuk kebebasan dari penekanan setiap batas kebudayaan atau ekonomi yang berlaku. Karena bentuk keterhubungan antara budaya dengan ekonomi itu bersifat timbal balik dan berlangsung secara harmonis dalam suatu totalitas empiris. Hubungan kausalitas tersebut tidak mengasumsikan bahwa budaya yang menentukan ekonomi maupun sebaliknya. Sekian penjelasan materi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua.